Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas sidang perbauran kali ini. Di bawah kedaulatan-Mu, kami boleh mengadakan sidang perbauran gereja-gereja di wilayah 1 ini. Tuhan, kami menengadah kepadamu, biarlah melalui sidang perbauran ini, Kau membawa kami semua, walaupun kami tidak secara fisik hadir, bersidang bersama-sama, tetapi kami semua boleh di dalam roh, kami boleh menjamah apa yang tersembunyi, apa yang menjadi rahasia yang ada di dalam hatimu. Tuhan, wahyukanlah dirimu, seperti yang didoakan oleh Rasul Paulus. Malam ini kami juga berdoa, kiranya Kau memberikan kami roh hikmat dan wahyu, supaya kami mengenal Dikau dengan benar, mengenal kehendak dan hasrat hatimu. Tuhan, kami serahkan setiap sesi selama hari ini dan besok, kiranya menjadi satu penyingkapan yang besar atas kehendak-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudari, puji syukur pada Tuhan, melalui kedaulatannya, tidak terasa kita sudah berjalan 1 tahun. Ya. Tahun lalu, di saat yang hampir sama, kita mengadakan perbauran di Malang. Namun, karena situasi yang ada saat ini, kita secara fisik tidak bisa hadir untuk bersama-sama berbaur. Namun, saudari, kita percaya bahwa walaupun secara fisik kita tidak hadir, tetapi di dalam roh kita semua bisa hadir. Di dalam roh kita semua bisa memasuki perbauran ini, memasuki firman Tuhan, supaya kita bisa mengenal kehendak Allah, dan melalui perbauran ini kita bisa merampungkan apa yang Allah kehendaki di atas gereja-gerejanya. Saudari, judul utama berita di dalam perbauran kali ini diambil dari pelatihan untuk para penatua sekerja yang diadakan bulan Maret tahun ini. Judul utamanya adalah kehendak Allah. Saudari, kehendak Allah ini adalah satu yang besar, satu yang kolosal, satu judul yang sangat agung. Yang dimaksud dengan kehendak Allah, saudari, memang kita tahu Saudara Watchmeni menuliskan satu buku, satu buklet yang berjudul Mengenal Kehendak Allah. Ya. Di dalamnya bagaimana saudara kita memberitahukan kepada kita bagaimana kita bisa mengenal kehendak Allah di dalam hal-hal di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita perlu mengenal pimpinan roh yang di dalam kita. Kemudian kita perlu juga memperhatikan firman Tuhan. Ya, roh yang di dalam harus sinkron, harus sesuai dengan firman yang tertulis di luar. Saudari, kemudian kita juga perlu cek dengan melalui persekutuan dengan anggota tubuh, karena kehendak Allah juga dinyatakan di dalam tubuhnya, di dalam gereja. Kita perlu bersekutu di dalam setiap perkara yang kita putuskan. Dan kemudian yang terakhir, kehendak Allah dinyatakan melalui pengaturan lingkungan. Namun di dalam sidang kali ini bukanlah kehendak Allah yang demikian yang hendak kita lihat, saudari. Kehendak ini seperti yang kita lihat di dalam kitab Efesus adalah rahasia kehendak. Ya, saudari, di dalam berita pertama kita melihat judulnya. Mungkin kita boleh baca sama-sama judul ini. Rahasia kehendak Allah dalam alam semesta pada akhirnya adalah untuk mengepalai segala sesuatu di dalam Kristus melalui gereja sebagai tubuh Kristus. Saudari, di sini dikatakan rahasia kehendak. Ya, kehendak Allah adalah sesuatu rahasia yang ada di dalam diri Allah sendiri. Saudari, tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang diinginkan Allah, apa yang dikehendaki Allah di dalam penciptaannya,
ya, selama berabad-abad ini. Namun puji syukur pada Tuhan, ya, satu kali ada seorang yang bernama Saulus, saudari, di dalam perjalanan ke Damsyik, ya. Saudari, Saulus adalah seorang penggiat di dalam agama Yahudi. Ya, dia kegiatannya adalah menganiaya jemaat. Dia menangkapin orang-orang yang berseru kepada nama Tuhan. Saudari, dia mengira apa yang dia kerjakan itu adalah kehendak Allahnya. Namun satu hari terang yang besar datang, menyoroti dia di dalam perjalanan itu, membuat dia rebah ke tanah, sampai secara fisik dia buta, dia tidak bisa melihat. Tetapi saudari, saat itulah terjadi perjumpaan yang besar, dan terang Allah menyoroti dia. Nah saudari, secara fisik dia buta, melambangkan kebutaannya di dalam agama, kegairahannya. Tetapi secara roh, saudari, di dalam rohnya Tuhan mencelikkan dia. Saudari, Rasul Paulus kemudian di dalam menulis surat Efesus dia mengatakan, dari tulisanku engkau bisa mengerti pemahamanku akan rahasia Allah. Saudari, kita bersyukur melalui Rasul Paulus yang membukakan wahyu yang besar, membukakan rahasia yang besar mengenai kehendak Allah ini kepada kita. Nah saudari, di pihak kita ada keperluan untuk memahami apa kehendak Allah itu, ya. Saudari, walaupun ini sudah tertulis di dalam Alkitab, banyak orang-orang juga mempelajari Alkitab, namun belum tentu mereka memahami rahasia kehendak Allah ini, ya. Untuk itu kita perlu mempunyai satu sikap, saudari, supaya kita bisa mengenal kehendak Allah. Ya. Kita bisa baca di dalam Efesus pasal 5 ayat 17. Mungkin bisa ditampilkan di slide-nya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Saudari, yang dimaksud dengan kehendak Allah di sini ya bukan apa yang harus kita lakukan besok, ya, bukan bagaimana pendidikan kita di tengah situasi pandemi ini, ya, bagaimana kita survive, ya, bertahan hidup dan sebagainya, ya. Apa yang sebetulnya yang Tuhan kehendaki di atas situasi pandemi ini, saudari, tetapi kehendak ini mengacu kepada apa yang ada di dalam hati Allah sendiri, ya. Kemudian 1 Kolose pasal 1 ayat 9 juga mengatakan, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Saudari, di garis besar kita melihat di Romawi 2, kehendak Allah adalah apa yang Dia inginkan dan apa yang Dia ingin rampungkan, ya. Saudari, jauh sebelum adanya waktu, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, di dalam kekekalan yang lampau, Allah ini sudah mempunyai kehendak yang tersimpan di dalam hatinya, ya. Kemudian berdasarkan kehendak inilah Allah menciptakan segala sesuatu, ya, termasuk menciptakan manusia. Saudari, manusia tercipta, kita tercipta bukan karena kebetulan, ya, tetapi ada maksud Allah, ada kehendak Allah di dalamnya, ya. Saya mungkin tidak bisa membahas semua poin di dalam berita ini, garis besar ini. Di Romawi 3, saudari, menurut perkenannya Allah menetapkan kita di dalam keputraan. Saudari, untuk mengetahui apa maksudnya rahasia kehendak Allah ini, tidak kita harus melihat kitab Efesus. Efesus mewahyukan kepada kita sangat jelas apa kehendak Allah, ya. Di dalam pasal 1 kita melihat, ya, Allah sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Allah sudah menentukan kita bagi keputraan, dan kemudian Dia mengutus putranya yang tunggal untuk merampungkan penebusan, dan Dia memberikan satu jaminan, satu meterai, yaitu
melalui rohnya yang menguduskan kita. Saudari, ini semua adalah mempunyai satu tujuan. Ya, kehendak Allah ini yang mengarahkan Allah untuk merampungkan tujuannya di dalam penciptaan segala sesuatu. Ya. Kemudian di dalam Romawi keempat, dikatakan kita dari semula sudah dipilih sesuai dengan maksud Allah, yang mengerjakan segala sesuatu menurut kehendaknya. Saudari, mungkin banyak orang berpikir ya, saya mempunyai cita-cita, saya mau melakukan ini di dalam hidup saya mau merampungkan perkara-perkara ini di dalam hidup saya. Namun sebenarnya saudari, kalau kita melihat ya, Efesus pasal 1 ayat 11, di sana kita melihat dari semula kita sudah dipilih sesuai dengan maksud Allah. Saudari, maksud siapa yang lebih unggul? Ya, maksud Allah atau maksud kita sendiri? Ya, saudari, kita tidak bisa mungkin tahun lalu ya, akhir tahun kita mempunyai begitu banyak rencana-rencana apa yang hendak kita kerjakan di tahun 2020 ini. Namun ketika pandemi ini meletus, saudari, apa yang terjadi? Tidak ada satu kuasa pun, tidak ada satu orang pun ya yang bisa meneruskan ya, yang bisa mencapai apa yang sudah dicita-citakan ini. Ya, saudari, di dalam sekejap situasi ini berubah ya, sehingga apa? Seluruh umat manusia ya, bukan hanya sekelompok kecil saja ya, golongan tertentu saja, tapi semua besar, kecil, tua, muda, saudari, ya, di dalam keadaan yang terbatasi seperti saat ini. Ya. Saudari, kita harus mengenal bahwa di atas ya, segala sesuatu kehendak Allah lah yang akhirnya akan terampungkan. Ya. Walaupun kelihatannya Allah itu berada di balik layar, kelihatannya Allah itu Allah yang tersembunyi. Namun saudari, segala perkara itu dikerjakannya untuk merampungkan keputusan kehendaknya. Baik, di dalam Romawi 5 dikatakan, kehendak Allah tersembunyi di dalam Dia sebagai satu rahasia. Ya. Di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-9 dikatakan, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan di dalam Kristus. Saudari, Allah mempunyai kehendak di dalamnya. Dan kemudian berdasarkan kehendak ini, Allah membuat satu rencana. Allah kemudian membuat satu pengaturan ekonomi untuk melaksanakan kehendaknya ini. Saudari, kehendak Allah ini dilaksanakan bukan hanya semalam jadi, ya, bukan hanya seperti waktu Dia menciptakan langit dan bumi, ya, jadilah maka segala sesuatu itu jadi. Saudari, kehendak Allah ini ada kehendak yang agung, kehendak yang maha besar, ya. Karena itu diperlukan ya, ekonomi yang di Efesus di sini dikatakan ekonomi kegenapan waktu. Ya, saudari, dari zaman ke zaman Allah itu memiliki ekonominya. Dari setiap zaman Allah memiliki satu dispensasi, ya, satu pengaturan agar kehendak Allah itu bisa terlaksana di atas bumi. Ya, setidaknya Alkitab ya, menurut apa yang dilihat oleh saudara-saudara di depan kita terbagi menjadi 4 zaman. Yaitu yang pertama adalah zaman dosa, yaitu di zaman Adam. Dan kemudian zaman yang kedua adalah zaman hukum Taurat. Pada waktu Musa ya, menerima hukum Taurat dan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel. Nah, ini disebut sebagai zaman hukum Taurat. Kemudian masuk di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus datang untuk membawa satu zaman yang baru yang disebut sebagai zaman anugerah. Ini adalah dispensasi anugerah. Dan kemudian yang keempat, nantinya zaman yang keempat adalah zaman kerajaan, ya, di mana segala sesuatu boleh dipulihkan sampai akhirnya, saudari, seluruh rencana Allah, seluruh kehendak Allah itu akan terampung di dalam Yerusalem baru. Saudari, inilah yang dikatakan rencana
dispensasi atau ekonomi kegenapan waktu, yaitu ekonomi yang merampungkan seluruh kehendak Allah. Ya, saudari, itulah yang dikatakan ya pada akhirnya kehendak Allah dalam alam semesta adalah mengepalai segala sesuatu di dalam Kristus melalui gereja sebagai tubuhnya. Nah, saudari, di judul berita pertama ini kita melihat ya, ini sama di Romawi 6 juga dikatakan demikian. Ini adalah beban dari berita yang pertama ini. Pada akhirnya, kehendak Allah di dalam alam semesta adalah mengepalai segala sesuatu di dalam Kristus melalui gereja sebagai tubuh Kristus. Saudari, mengapa dikatakan demikian? Ya, mengapa Allah itu menghendaki supaya segala sesuatu itu dikepalai oleh Kristus? Kita tahu, saudari, bahwa sebelum Allah menciptakan ya di dalam kitab Kejadian kita melihat ada satu kehendak yang berbeda ya. Saudari, kehendak yang berbeda ini menyebabkan ciptaan yang mula-mula menjadi gelap gulita dan kosong, ditutupi oleh kematian. Saudari, di dalam kitab Yesaya dikatakan, ya, ada satu oknum penghulu malaikat ya, yang dia meninggikan diri, mengatakan, aku hendak. Ya. Saudari, 5 kali dia mengatakan, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Aku hendak, aku hendak, aku hendak. Saudari, ini adalah kehendak yang berbeda. Saudari, Allah mendambakan di bumi ini ada sekelompok orang, ya. Ada satu persona, ya. Bukan sekelompok orang secara individu, tetapi sekelompok orang yang korporat sebagai satu persona yang mempunyai kehendak yang sama. Seperti Tuhan ajarkan, ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudari, ketika ada sekelompok orang yang bertindak di dalam satu kehendak, maka, saudari, kehendak Allah yang di surga itu akan terlaksana di muka bumi. Saudari, iblis membuat kekacauan. Iblis merusak segala sesuatu. Ya. Karena apa, saudari? Dia mempunyai kehendak yang berbeda dari kehendak Allah. Dia mempunyai kehendaknya sendiri. Dia tidak mau dikepalai, saudari. Mungkin ya dia tahu bahwa di dalam rencana Allah, di dalam rapat-rapat keilahiannya, saudari, nama dia tidak disebut. Ya. Allah sibuk membicarakan masalah menciptakan manusia. Allah sibuk menciptakan satu manusia baru yang digenapi di dalam Kristus. Tapi namanya tidak disebut. Akhirnya dia sakit hati. Akhirnya dia apa, saudari? Meninggikan diri dan menyatakan kehendaknya. Saudari, adalah tidak mudah ya untuk dikepalai. Ya. Adalah tidak mudah untuk mentaati orang lain. Kita melihat apa yang terjadi di sekeliling kita hari ini, saudari. Tidak mudah orang diberi pembatasan. Betul tidak, saudari? Ya. Diberitahu ya, ada protokol untuk mencegah COVID. Tapi apa yang terjadi di sekeliling kita? Ini semua menunjukkan apa, saudari? Manusia ya ini terlibat di dalam pengerusakan oleh pemberontakan iblis. Semua manusia mempunyai kehendaknya sendiri. Semua manusia mengatakan mempunyai kehendak bebas. Ya. Saudari, karena itu apa yang terjadi di dalam masyarakat hari ini? Ya. Istri tidak tunduk kepada suami, betul tidak? Anak tidak tunduk kepada orang tua. Ya. Semua mempunyai kehendak bebasnya sendiri. Oh, saudari, seluruh alam semesta karena pemberontakan iblis ini telah menjadi tumpukan reruntuhan. Ya, saudari, mungkin ada orang mengatakan, oh saya adalah mempunyai kedudukan yang sangat baik. Ya. Saudari, sebaik apapun kedudukan kita, yang paling baik mungkin adalah di atas tumpukan reruntuhan itu. Kenyataannya semakin tinggi posisi kita, semakin ya banyak hal-hal kejatuhan yang terjadi. Nah, saudari,
Allah mau menegakkan segala sesuatu, ya, ke dalam satu kekepalaan, yaitu Kristus. Saudari, mungkin saya bisa berikan ilustrasi, ya. Nah, seperti jas ini, ya, saya mengenakan jas, betul tidak? Ya, kalau saya tidak kenakan, saudari, jas ini saya lepas, dia akan jatuh, ya. Dia akan terkulai. Nah, bagaimana saya menegakkannya, saudari? Ya, saya bisa gantung mungkin, tapi itu bukan satu yang indah, betul tidak? Yang paling baik adalah, saudari, ya saya kenakan. Begitu saya kenakan jas ini, saya pakai. Nah, saudari boleh lihat di sini, ya. Dia bisa, semuanya bisa teratur rapi. Ya. Saudari bisa bayangkan, bukan? Ya, kalau ini saya lepas, saya jatuhkan ke lantai, dia akan lunglai, ya, dia tidak ada artinya. Tetapi begitu saya kenakan, saudari, inilah, ya, yang dimaksud dengan apa? Ditegakkan kepada Kristus sebagai kepala. Ya. Saudari, Tuhan perlu, ya, untuk menegakkan segala sesuatu di bawah kekepalaan Kristus. Saudari, Tuhan perlu melalui gereja sebagai tubuhnya. Ya. Nah, untuk mengepalai segala sesuatu ini, saudari, pertama yang perlu dikepalai adalah tubuhnya. Saudari, saya mungkin ada satu ilustrasi, ya. Sebenarnya yang menopang kita ini, saudari, ini tubuh atau kepala, saudari. Ya. Kalau kita tidak mempunyai kepala, apa yang terjadi? Saya pernah mendengarkan cerita zaman penjajahan Jepang, ya. Waktu itu orang Jepang sangat sadis, ya, saudari. Nah, kalau tidak menghormati bendera, kalau melewati pos penjagaan, wah, tidak hati-hati, tidak memperhatikan, wah, kepala kita bisa hilang, ya. Nah, satu kali ada orang yang melewati pos penjagaan, dia tidak berhenti, tidak hormat, kepalanya disamurai, ya. Dia mengayuh sepeda, apa yang terjadi? Ya, sejangka waktu tubuhnya masih bisa mengayuh sepeda, tapi kepalanya sudah lepas. Ya. Akhirnya apa, saudari? Tidak lama, beberapa meter dia mengayuh, akhirnya tubuhnya ini jatuh. Jadi tanpa kepala, ya, tubuh tidak ada artinya. Tubuh tidak bisa ditegakkan, saudari. Ya. Nah, Allah mau menegakkan segala sesuatu, ya, perlu melalui tubuhnya. Di dalam penghidupan gereja, hari ini gereja adalah tubuh Kristus, saudari. Kita perlu menjadi orang-orang yang ditegakkan kepada kekepalaan Kristus. Ya. Saudari, di dalam penghidupan tubuh, di dalam penghidupan gereja, bukan hanya kita ini hanya tahu sang kepala saja, ya. Kita hanya tahu Kristus saja sebagai kepala. Namun, kita ini semua adalah anggota tubuh. Kita diletakkan di dalam bagian masing-masing, di dalam fungsi masing-masing di dalam tubuh. Nah, saudari, kita perlu mempunyai penghidupan yang dikepalai oleh Kristus. Ya, di dalam segala hal, besar maupun kecil, kita perlu dikepalai oleh Kristus. Saudari, di dalam membuat keputusan, ya, besar maupun kecil, ya, bukan hanya masalah kita akan bekerja di mana, kita akan menyekolahkan anak di mana dan sebagainya. Perkara besar kecil, kita perlu bertanya kepada sang kepala itu. Inilah, saudari, secara praktis kita boleh dikepalai oleh Kristus. Nah, saudari, penghidupan yang demikianlah yang dikehendaki oleh Allah. Saudari, kita mungkin bertanya-tanya, ya, di dalam situasi pandemi ini sebenarnya apa yang Tuhan kehendaki? Ya, bahkan di beberapa tempat, ya, di kebanyakan tempat bersidang pun kita tidak bisa, saudari. Nah, lalu apa maksud Allah? Apa kehendak Allah di atas peristiwa ini? Saudari, biarlah melalui berita, ya, 8 berita yang disampaikan 4 sesi ini, hati kita, ya, pikiran kita benar-benar terbuka sehingga kita mengenal kehendak Allah. Saudari, kalau kita mengenal kehendak Allah, mengenal maksud Allah, akhirnya apa, saudari? Kita bisa merespon, ya, kita bisa berbagian di dalam perampungan dari kehendak Allah ini. Nah, saudari, Allah perlu kerjasama manusia. Ya,
Dia sebagai kepala, Kristus sebagai kepala bagi tubuh. Dia perlu segenap tubuh ya, ditegakkan kepada kekepalaannya. Sehingga apa? Dia bisa merampungkan apa yang menjadi hasrat hatinya ini. Saudari, hari ini kita melihat ya, di sekeliling kita banyak kekacauan, banyak maut, tidak ada kebenaran. Ya. Saudari, tetapi melalui kita dikepalai kepada Kristus, ya. Saudari, di dalam tubuh, maka Tuhan akan mempunyai satu langkah. Ya, tubuh ini menjadi alat, tubuh ini menjadi sarananya. Sampai melalui kegenapan waktu, dia bisa mendapatkan, dia bisa memulihkan seluruh alam semesta ini. Saudari, zaman demi zaman telah dilewati, dan kita sudah sampai kepada penghujung zaman ini. Saudari, perampungan dari kehendak Allah hari ini sangat tergantung kepada tubuhnya. Kristus sebagai kepala sudah merampungkan bagiannya. Hari ini giliran gereja sebagai tubuh Kristus. Saudari perlu berbahagian mengenal kehendak Allah dan berbahagian di dalam kehendak Allah ini. Saudari, di dalam berita ini ya, bukan sekedar kita mendengarkan berita yang baik ya, bukan sekedar kita menonton ya apa yang saudara-saudara sampaikan, tetapi melalui sidang perbauran ini, saudari, kita perlu berdoa supaya melalui sidang perbauran ini Tuhan juga satu langkah lebih maju merampungkan kehendaknya di tengah-tengah kita. Kita akan melihat, saudari, bagaimana kita bisa berpartisipasi di dalam kehendak Allah, bagaimana kita bisa berbagian di dalam merampungkan kehendak Allah sebagai anggota tubuh. Saudari, karena itu penting sekali berita ini. Ya, kiranya kita bawa ya, mungkin malam ini kita mulai berdoa ya, supaya kita jelas mengenai kehendak Allah yang diwahyukan melalui berita-berita yang kita ikuti di dalam sidang perbauran ini. Mungkin sebelum saya akhiri, saya juga ingin mengingatkan saudari ya, bahwa sidang perbauran ini intinya adalah supaya melalui sidang ini kita bisa melaksanakan kehendak Allah. Ya, jadi bukan sidang ini daripada di rumah lalu ya kita nonton bareng lah ya, daripada nonton film Korea ya mending kita nonton saudara-saudara bawa berita. Bukan nonton, saudari, tetapi kita juga mengharapkan setiap saudara-saudari yang mendaftar di dalam sidang perbauran ini bisa berpartisipasi. Ya, karena itu beritanya mungkin kita batasi. Ya, kita tidak akan mengcover seluruh berita. Ya, kita hanya membatasi di dalam waktu yang singkat. Nah, sisa waktu nanti ada pembagian kelompok, ya, ada breakout room. Nah, saudari akan diaturkan, ya, bisa bertemu, ya, secara virtual mungkin dengan saudara-saudari dari luar kota, luar lokalitas Anda. Nah, saudari, di sanalah perbauran ini terjadi dengan sesungguhnya. Ketika saudari, ya, saling bertutur sabda, saling membagikan kenikmatan, pengalaman akan Kristus, terang yang Anda dapatkan, seorang kepada saudara-saudari yang lain, saling menyuplaikan roh pemberi hayat, seorang kepada yang lain, saudari, disitulah terjadi. Ya, Tuhan sebagai kepala membaurkan seluruh tubuh. Ya, sehingga saudari, besok selesai sidang ini, setidaknya ada sesuatu di atas diri kita ini yang sudah terbangun seorang dengan yang lain. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita. Berikutnya akan dilanjutkan oleh saudara Ronald. Amen.